Setelah 3 tahun, akhirnya Xiaomi resmi ngerilis tablet terbarunya yaitu Mi Pad 5 di Indonesia September lalu. Tablet terbaru yang dibanderol 5 juta ini dibekali dengan performa powerful dan sejumlah fitur premium yang bisa ngedukung aktivitas harian kayak work from home, belajar online, sampai buat nikmatin berbagai macam multimedia. Nah, di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah pakai tablet ini buat aktivitas harian selama 2 mingguan terakhir. Check it out! Jujur, pertama kali megang tablet ini, Xiaomi Pad 5 punya desain yang sederhana, minimalis, ringan, tapi nggak terkesan murahan. Beratnya cuma 511 gram aja dengan ketebalan 6,9 mm yang menurut saya masih nyaman buat digenggam dengan satu tangan. Nah, kalau kalian perhatiin juga, di keempat sudutnya ini berbentuk kotak. Yang model desainnya ini cukup beda banget sih sama tablet Xiaomi generasi sebelumnya yang bentuknya lebih bulat di bagian ujungnya. Nggak hanya lebih kelihatan kokoh dan ngasih kesan premium aja, menurut saya juga lebih nyaman buat megang tablet ini. Desain di bagian belakangnya ada tulisan Xiaomi di pojok kiri di bagian bawah. Dan posisi kamera ada di kiri bagian atas yang secara desain ini mirip sama smartphone Xiaomi Mi 11 series. Jujur menurut saya penempatan logo Xiaomi dan kameranya ini ngebuat tampilannya lebih clean dan elegan. Sayangnya di bagian belakangnya ini nggak bebas dari bekas sidik jari yang menempel. Buat solusinya, kalian bisa cari case tambahan biar nggak cepat kotor. Oh ya, buat warnanya sendiri, Xiaomi Pad 5 ini hadir dengan 2 varian warna. Ada Pearl White dan Cosmic Grey kayak unit yang saya punya ini. Pindah ke bagian layarnya, Xiaomi Pad 5 ini punya ukuran layar yang cukup luas. 11 inci dengan aspek rasio 16:10, jenis layar yang dipakai adalah IPS dengan resolusi WQHD+ 1600 x 2560 pixel. Selama pemakaian, layar Xiaomi Pad 5 ini enak dan nyaman banget buat dipakai nonton streaming film dan multimedia lainnya. Apalagi layarnya ini juga udah ngedukung refresh rate sampai dengan 120 Hz dengan teknologi Adaptive Sync yang ngebuat gerakan scrolling layar jauh lebih smooth, terutama buat kamu yang suka main game. Buat yang suka baca buku secara digital, Xiaomi Pad 5 ini juga punya beberapa fitur menarik yang ngasih kenyamanan buat penggunanya. Kayak fitur Dark Mode dan Reading Mode 3.0 yang ngebuat mata lebih nyaman buat lihat layar lebih lama. Selain itu, buat sistem keamanannya ada fitur Face Unlock yang cukup responsif yang bisa diandelin buat ngebuka layar. Dengan catatan, kondisi penerangan nggak terlalu gelap. Sebagai tablet yang ngedukung buat produktivitas dan hiburan, Xiaomi Pad 5 ini juga udah support penggunaan pen stylus dengan 4096 pressure level yang ngebuat tablet ini nyaman dipakai kayak kanvas digital. Cocok banget buat kamu yang hobi ngegambar, desain, atau buat edit foto bisa maksimalin fitur ini. Sayangnya pen stylus ini opsional, jadi nggak termasuk di dalam box penjualannya yang dijual secara terpisah. Nggak hanya itu, buat lebih menunjang kenyamanan penggunanya saat bekerja, Xiaomi membekali tablet ini dengan fitur keyboard tambahan yang memang jadi salah satu aksesoris yang menurut saya layak buat dimiliki. Ngetik jadi lebih nyaman dan cepat, baik itu buat chatting di sosial media ataupun buat urusan kerja. Di Indonesia sendiri, Xiaomi Pad 5 cuma tersedia dalam varian Wi-Fi aja. Buat tablet ini tetap bisa terkoneksi dengan internet dan Bluetooth 5.0 buat berbagai aksesoris nirkabel bisa terhubung secara leluasa. Ngomongin soal performanya sendiri, menurut saya Xiaomi Pad 5 ini salah satu yang paling kencang di kelasnya dengan dukungan prosesor dari Qualcomm Snapdragon 860 dengan memori RAM 6GB dan storage-nya sebesar 256GB. Buat OS-nya sendiri, Xiaomi Pad 5 ini hadir dengan sistem operasi terbaru MIUI 12.5 berbasis Android 11. Di OS terbaru ini, saya suka sama tampilan desain UI-nya yang punya desain lebih minimalis. Bentuk ikonnya juga dirombak jadi lebih elegan dan mudah dikenali. Oke, buat uji performa tablet ini, saya pakai beberapa aplikasi benchmark, termasuk Geekbench 5, PCMark, dan Antutu Benchmark. Yang pertama, di aplikasi Geekbench 5, tablet ini menghasilkan skor 778 buat pengujian single core-nya dan skor 2636 buat pengujian multicore. Next, di PCMark, skor bisa dapat sampai 11.479. Dan yang terakhir, di Antutu Benchmark, Xiaomi Pad 5 berhasil meraih skor di angka 569.448.
So, berdasarkan hasil tersebut, menurut saya performa dari Xiaomi Pad 5 ini cukup tinggi. Jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin aplikasi atau game yang merluin kinerja CPU. Terus gimana performanya kalau dipakai ngegame? Nah, di sini selain benchmark, saya juga coba mainin 2 game dengan genre FPS dan RPG yang cukup populer saat ini, yaitu PUBG Mobile dan Genshin Impact. Di game PUBG Mobile, tablet ini bisa mainin di settingan grafiknya Ultra HD dengan option frame rate-nya sampai dengan Ultra. Selama mainin game ini, saya nggak nemuin adanya kendala atau lag dan game cukup berjalan dengan stabil. Di beberapa part grafik rame juga game masih oke kok dan sangat playable. Selain itu, kalau kalian perhatiin, tekstur dan detail gambar yang dihasilin menurut saya punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Pindah di game yang kedua, yaitu Genshin Impact, Xiaomi Pad 5 ini bisa mainin game dengan mulus di settingan grafik high alias rata kanan. Selama bermain game, tracking pergerakannya smooth banget, secara visual buat kualitas detail gambar juga cukup baik. Dan di grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya part yang tertinggal. Jujur, untuk sebuah ukuran tablet, menurut saya Xiaomi Pad 5 ini powerful banget yang bisa ngasih performa yang sangat baik buat mainin game-game kekinian. Apalagi dengan adanya fitur terbaru Game Turbo di tablet ini juga bisa mengoptimalkan dan efektif merespon game supaya berjalan lebih cepat. Selain itu, supaya experience game lebih optimal dan nyaman, di tablet ini ada satu fitur yang cukup ngebantu, yaitu fitur floating windows, di mana fungsi dari fitur ini ngebuat tampilan aplikasi jadi lebih kecil dan kamu bisa mainin game tanpa harus keluar buat ngebuka aplikasi lainnya. Di bagian kameranya, tablet ini didukung dengan kamera utama 13 megapiksel dengan dukungan fitur face detection autofocus dan dual LED flash. Kalau buat kamera selfie-nya sendiri, ada lensa ultrawide dengan sensor 8 megapiksel dengan fitur AI buat foto selfie atau meeting online. Buat perekaman videonya, kamera utama bisa nge-record sampai dengan 4K 30 fps dan kamera depannya cuma sampai dengan 1080 piksel 30 fps. Untuk ukuran tablet, foto yang dihasilin terbilang cukup bisa diandelin meskipun bukan yang terbaik. Ya, tentunya hal ini sangat bisa dimaklumin memang karena nggak mengganggu buat pemakaian sehari-hari. Karena balik lagi, tablet memang bukan perangkat yang dipakai buat ngedukung fotografi, melainkan produktivitas dan hiburan. Meski begitu, hasilnya menurut saya cukup baik. Detailnya masih cukup tajam dan warnanya kelihatan natural dengan komposisi yang pas. Sama juga kalau difoto di kondisi low light. Hasil foto dari kamera utama Xiaomi Pad 5 ini cukup bisa diandalin buat ukuran sebuah tablet di kelasnya. Kayak gini hasil fotonya. Menariknya, Xiaomi Pad 5 ini punya 4 speaker yang ada di sisi kiri dan kanan bodinya. Dengan dukungan teknologi Dolby Atmos, Xiaomi 3D Stereo Sound, Hi-Res Audio, dan Hi-Res Audio Wireless yang menurut saya kualitas audionya ini ngebuat penggunanya semakin menikmati kegiatan menonton atau mendengarkan musik dan ngasih sensasi suara yang lebih lantang. Buat daya tahan hidupnya, Xiaomi Pad 5 punya kapasitas baterai 8720 mAh yang cukup besar di kelasnya. Daya baterainya juga udah ngedukung fitur fast charging 33 watt. Sayangnya charger yang disediain di dalam paket penjualannya ini cuma punya daya 22,5 watt aja. Buat ngisi daya sebesar ini cukup cepet ya hitungannya. Dari 0% sampai 75% bisa keisi dalam waktu 1 jam 6 menit pakai charger bawaan. Berdasarkan pengalaman saya pakai tablet ini buat beragam kegiatan, mulai dari menonton film, dengerin musik, main game, dan browsing, dan sesekali juga edit foto. Dengan kapasitas baterai yang ditawarin, cukup ngasih keleluasan penggunaan seharian tanpa takut baterai akan habis. So, dibanderol dengan harga 5 juta, menurut saya Xiaomi Pad 5 ini bisa jadi pilihan tablet menarik buat ngedukung beragam kegiatan.
Karena kalau sekali lagi kita lihat, tablet ini punya tampilan visual yang jernih, kualitas audio yang oke buat nonton atau dengerin musik, apalagi tablet ini juga cukup nunjukin performanya yang powerful buat kebutuhan multitasking ataupun buat pakai main game berat dengan lancar. Dan buat dipakai kerja juga udah nyaman dengan tambahan berbagai aksesoris yang dijual secara terpisah kayak pen stylus dan case keyboard. Itu dia guys review Xiaomi Pad 5. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Aku Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.